tahun 2015, Yamaha bikin shock pasar Indonesia dengan merilis maxi skuter yang bernama NMAX. 10 tahun kemudian, NMAX sukses terjual jutaan unit dan jadi motor andalan buat banyak kalangan. Mulai dari anak muda, emak-emak sosialita, sampai ke om-om senang. Kalau ada fansboy NMAX yang tersinggung, nggak usah khawatir, soalnya saya juga salah satu konsumennya. Nah, ngomong-ngomong soal NMAX, kalian tahu nggak kalau dari 3 generasi yang dijual di Indonesia, semuanya ternyata diracik sama desainer yang pernah menang penghargaan desainer terbaik dunia loh. Sebelum kita bahas seputar konsep sama desain dari 3 generasi NMAX yang ada di Indonesia, kayaknya bakal lebih bagus kalau kita bahas dulu kenapa Yamaha harus bikin NMAX. Kenapa pabrikan Garputala itu nggak pakai S-Max atau X-Max yang versi 155 aja buat Indonesia sama di ASEAN? Nah, percaya nggak percaya, semua jawabannya dimulai dari Matic yang satu ini. Ya, di awal era 2010-an silam, Honda PCX secara mengejutkan sukses jadi skuter terlaris di benua Eropa. Dan bukan cuma di Eropa aja, maxi skuter ini juga dapat respon positif di ASEAN, bahkan sampai ke Jepang juga. Tapi kalau kalian pikir yang positif dari PCX ini cuma angka jualannya aja, nah ini salah besar. Soalnya yang bikin Yamaha jealous sama PCX justru adalah strategi produknya yang sangat-sangat brilian. Gini penjelasannya. Di pasar Eropa sama Jepang, Honda PCX diplot sebagai maxi skuter versi entry level. Tapi bukan cuma harganya doang yang pemula, ukurannya juga lebih kecil dari dalam tanda kutip the real maxi skuter kayak X-Max, Burgman, Kymco Downtown, sama yang sekelasnya. Sementara itu, buat pasar negara berkembang kayak Asia Tenggara, Honda juga jualan PCX 125 sama PCX 150. Bedanya, di sini PCX diplot sebagai maxi skuter kelas premium. Dan karena Matic ini full didevelop sama diproduksi di Thailand, otomatis cost produksinya juga bisa ditekan habis-habisan. Walhasil, Honda bisa lebih fleksibel soal harga jual di pasaran. Dan gokilnya, ini kita belum bahas soal potensi PCX buat jadi basis mesin konvensional yang punya angka penjualan ratusan ribu sampai jutaan unit per tahun. Kayak Vario misalnya. Ditambah seabrek potensi cuan lainnya yang pastinya sudah dikantongin strateginya sama Honda. Sementara itu, di kubu Yamaha, mereka aslinya juga bukan gak punya jagoan di kelas ini. Selain X-Max, pabrikan Garputala sebenarnya juga punya Majesty 125 yang bahkan sudah jauh eksis lebih lama dibanding PCX. Masalahnya, waktu diekspor ke Eropa sama Jepang, harga Majesty 125 atau yang juga dikenal di Taiwan dengan nama S-Max ini jadi lebih mahal dibanding Honda PCX. Dan karena basis produksi sama pengembangannya di Taiwan, otomatis harganya bakal nggak masuk akal seandainya diekspor ke Asia Tenggara. Jadi bisa dibilang tugas Yamaha ini nggak gampang. Selain kudu bikin maxi skuter yang nggak kalah dari PCX secara konsep sama fitur, mereka juga kudu bikin maxi skuter yang lebih value dari X-Max series. Kemudian cost produksinya lebih efisien dari PCX, plus lebih canggih dari semua generasi Matic mungil mereka sebelumnya. Dan hal brilian yang pertama kali dilakukan sama Yamaha, bahkan sebelum produknya dirilis, dari sekian banyak negara yang potensial jadi basis produksinya, mereka pilih Indonesia. Setelah Spy Shot-nya bikin heboh dunia maya tahun 2014 dulu, akhirnya proyek maxi skuter Yamaha ini diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 2015. Dilabel dengan nama NMAX, secara konsep, Matic Gambot ini sukses bikin Honda PCX auto keringet dingin. Bayangin aja, sewaktu PCX masih pakai mesin 153cc 2 klep, Yamaha sudah pakai mesin 4 klep. Ada tambahan variabel valve-nya pula. Alhasil, tenaganya juga jadi jauh lebih gede dibanding PCX. Kemudian fitur yang sebelumnya cuma ada di Matic high-end kayak double disc brake, ABS dual channel, speedometer full digital, sampai kaki-kaki yang berukuran gambot juga sudah nongol di NMAX.
Dan yang bikin tambah greget dengan seabrek kelebihan tadi, di pasar Eropa sama Jepang, harganya diset sama persis kayak Honda PCX. Tapi kalian tahu siapa yang lebih diuntungkan lagi? Iya, yang lebih diuntungkan adalah konsumen di Indonesia. Karena NMAX ini produksinya di Indonesia, harganya di sini juga jadi jauh lebih murah dibanding PCX bikinan Thailand. Bahkan kalau dibandingin sama harga PCX waktu itu, kalian bisa beli NMAX yang non-ABS 2 biji loh. Tapi itu bukan berarti NMAX tanpa kekurangan ya. Selain masalah suspensi belakang yang kayak batu, poin yang jadi komplain selanjutnya dari konsumen adalah desainnya. Ya, khususnya di bagian stop lamp yang menurut saya emang parah banget. Soal desain ini selera sih, banyak juga kok yang suka sama desainnya NMAX. Nah uniknya, kalian tahu nggak sebelum ngedesain NMAX, Kenji Otombe alias orang yang dipercaya sebagai desainer NMAX generasi pertama, aslinya baru aja menang award Red Dot Design loh. Iya, doi menang penghargaan yang super bergengsi ini bareng sama T-Max Facelift tahun 2012. Terus pertanyaannya, kenapa Kenji-san nggak bikin desain yang ala-ala T-Max aja? Nah, yang unik selanjutnya, desain NMAX generasi pertama ini aslinya emang mirip banget kayak T-Max loh. Tapi T-Max yang versi konsep perdana tahun 2001 dulu. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, desain headlamp, cover body samping, bahkan sampai ke stop lamp yang nyeleneh itu juga kelihatan banget terinspirasi dari konsep T-Max. Dan buat yang belum tahu, Kenji Otombe ini adalah salah satu mantan member ALM Design alias tim desainer yang bikin konsep T-Max edisi perdana. Nah, buat yang penasaran sama ALM Design sama seluk-beluk desainer motor Yamaha, kalian bisa tonton video penjelasannya di sini ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa dibikin kayak T-Max yang versi perdana? Kenapa nggak dibikin kayak T-Max yang versi facelift aja biar jauh lebih keren? Well, jawaban detailnya mungkin cuma Yamaha sama Tuhan doang yang tahu. Tapi kalau boleh kita analisa, sumber masalahnya itu ada dua. Pertama, NMAX itu bukan satu-satunya desain yang lagi dikerjain sama Kenji Otombe di tahun 2013 sampai 2014. Di momen yang bersamaan, doi juga dipercaya buat desain Yamaha Grand Villano yang versi Thailand. Jadi bukan nggak mungkin gara-gara proyek yang hampir bentrok tadi, desain NMAX jadi terkesan kayak kejar target. Ini juga alasannya di waktu yang bersamaan, Yamaha itu bikin divisi desain in-house sekaligus divisi desain khusus yang bernama Yamaha Motor ASEAN Center di Thailand. Kemudian kemungkinan masalah yang kedua adalah soal cost. Soalnya perlu diingat, esensi utama dari NMAX generasi pertama ini adalah efisiensi. Dan ini bukan asal ngomong loh ya, tapi emang tertulis langsung di technical research-nya Yamaha NMAX. Jadi bukan nggak mungkin kalau desain NMAX itu emang sengaja dibikin sesimpel mungkin supaya cost produksinya bisa ditekan habis-habisan. Sebagai gantinya, Yamaha bisa fokus ke bagian lain yang gak kalah penting, kayak teknologi, fitur, sama yang lain sebagainya. Secara masa bakti, NMAX generasi pertama ini sebenarnya nggak terlalu lama. Soalnya di tahun 2018, maxi scooter yang satu ini dapat upgrade yang lumayan banyak. Kayak mesin baru dengan starter yang halus alias SMG, terus speedometer digitalnya sudah model baru, plus suspensi belakangnya sekarang sudah pakai model tabung alias subtank suspension. Tapi, upgrade-nya itu di area permesinan sama detailnya aja. Sementara overall desainnya itu nggak terlalu banyak berubah. Soalnya upgrade yang versi gede-gedean baru nongol di tahun 2020. Di generasi yang kedua ini, selain desain sama area permesinan yang dirombak habis-habisan, Yamaha NMAX juga dapat fitur andalan berupa koneksi ke smartphone, atau yang bahasa marketingnya itu disebut sebagai Y-Connect. Sedihnya, Y-Connect ini justru jadi fitur useless yang cuma nambah-nambahin cost doang. Tapi sebelum kalian bully saya kudet gara-gara jarang buka HP, coba tanyain dulu deh ke user NMAX generasi ini. Berapa banyak tuh yang sudah nyopot koneksi CCU-nya gara-gara ngabisin voltase aki? Iya, soalnya saya juga salah satu korbannya. Makanya di versi yang keluaran tahun 2023 ke atas, fitur ini cuma tersedia di versi ABS doang. Karena ya emang useless banget. Lucunya, dibanding fitur andalannya yang flop parah, upgrade desain di NMAX generasi kedua ini justru lebih layak buat dapat apresiasi.
Ya, soalnya di NMAX generasi ini, menurut saya Yamaha sukses mengubah total konsep desainnya jadi lebih menggoda. Tapi, tanpa menghilangkan ciri khas NMAX yang sudah kita kenal sebelumnya. Tuh lihat aja, kecuali bagian buritan yang dirombak habis-habisan, headlampnya masih pakai tipe single. Tapi, model sama detailnya dibikin jauh lebih bagus. Bagian cover bodinya juga sebenarnya nggak jauh beda dari NMAX yang versi sebelumnya. Tapi, di generasi kedua ini dibikin jauh lebih flowing dengan lekukan khas ala motor Yamaha di era kemasan zaman 2000-an dulu. Kenapa desainnya terasa kayak yang lompat jauh banget dibanding generasi sebelumnya? Well, alasan terbesarnya adalah karena NMAX generasi ini didesain sama salah satu desainer terbaik Yamaha. Namanya adalah Kazumasa Sasanami. Lucunya, Kazumasa-san ini aslinya bukan karyawan Yamaha loh, tapi dari konsultan desainer Yamaha yang bernama GK Dynamics. Kalau kalian penasaran kenapa motor Yamaha bisa didesain sama GK, kalian bisa tonton video pembahasannya di sini. Dan hal unik selanjutnya, Yamaha NMAX generasi kedua ini sampai sekarang jadi satu-satunya Matic yang didesain sama Kazumasa Sasanami. Soalnya kalau kalian lihat portofolio desain karyawan GK Dynamics ini, buset deh, racikannya kebanyakan buat kelas flagship semua. Dan hampir nggak ada yang gagal. Contohnya kayak MT-09, MT-07, sampai R7 yang menang desain terbaik di dunia. Dan yang nggak menang penghargaan Red Dot pun masih menang penghargaan lain, sekaligus jadi idola juga di Indonesia. Contohnya kayak R125, R1 versi 2004, sampai prototype R25 yang saya inget banget, bikin heboh kelas 250cc sekitar 10 tahun yang lalu. Sampai akhirnya R25 produksi massal dirilis dan malah anti klimaks, gara-gara bukan didesain sama Kazumasa Sasanami. Kabar bagusnya, desain bukan satu-satunya yang dirombak di NMAX generasi kedua ini. Mesinnya juga ikutan dirombak. Pistonnya pakai punya R15 yang bikin kompresinya jadi lebih padat. Headnya juga pakai klep yang lebih lebar. Alhasil, tenaga di putaran atasnya jadi lebih enak lagi. Meskipun tenaga di putaran bawah sama tengahnya ya gitu-gitu aja. Kalau bukan gara-gara downgrade material, kayak kampas ganda yang di downgrade, kemudian catnya itu tipis banget, terus rem depan yang Senin Kemis, sama soket spool yang bikin anxiety kayak fitur Y-Connect-nya, percaya deh, dari dulu saya bakal merekomendasikan NMAX generasi ini kalau kalian mau beli Matic 30 jutaan. Kenapa saya paham banget? Ya karena saya punya sebiji unitnya. Nggak sampai 5 tahun semenjak generasi kedua rilis di Indonesia, NMAX kembali mendapatkan upgrade yang gede-gedean dari Yamaha. Dan di versi ini, namanya juga ikutan berubah, jadi NMAX Neo sama NMAX Turbo. Di generasi yang ketiga ini, NMAX bukan cuma dapat satu fitur andalan, tapi ada seabrek banyaknya. Pertama pastinya adalah Yamaha Electronic CVT atau YECVT, atau yang anehnya disebut sebagai fitur turbo. Tapi di balik bahasa marketing yang cringe tadi, jangan salah, fitur ini bahkan jauh lebih mutakhir dibanding VVA yang bikin heboh di generasi pertama dulu. Iya, fitur YECVT ini emang bukan yang pertama kali ada di maxi scooter, karena Yamaha aslinya sudah ngembangin fitur ini dari tahun 2000-an dulu dengan nama YCCAT. Bahkan Suzuki malah sudah lebih lama lagi pakai fitur beginian. Tapi yang nggak boleh kalian lupakan, YECVT di NMAX ini jadi yang pertama kita temui di kelas maxi scooter entry level. Jangan lupa like sama subscribe ya kalau kalian penasaran sama fitur YECVT ini. Kemudian fitur andalan yang kedua, apalagi kalau bukan dual projector headlampnya. Model laser projector yang dipakai di NMAX mungkin masih kalah terang sama billet aftermarket di pasaran, karena emang wattnya ya jauh lebih kecil juga. Tapi soal kepadatan cahaya, NMAX generasi ketiga ini jelas lebih terang dibanding lampu bawaan di generasi-generasi sebelumnya. Oh iya, fakta menarik selanjutnya, modul LED sama desain proyektor ini aslinya proyek gabungan antara Yamaha sama VM Industri di India loh. Makanya kalau kalian ingat, motor entry level pertama yang pakai teknologi ini adalah MT-15, which is headlamp proyektornya itu masih diimpor dari India.
Kemudian pindah ke desainnya, sama seperti Kenji Otombe, desainer NMAX Neo sama Turbo adalah mantan karyawan LM Design yang dicomot Yamaha sebagai desainer in-house mereka. Namanya adalah Mitsuaki Ohta. Dan uniknya, keduanya juga sama-sama spesialis desainer skuter dari Yamaha. Dan kalau lihat portofolionya, doi ini bukan desainer sembarangan loh. 3 skuter racikan Mitsuaki Ohta pernah menang Red Dot Award kayak Yamaha Center, kemudian Yamaha X-Max yang versi 2016, sama skuter elektrik Yamaha Neo. Tapi khusus buat NMAX Neo sama Turbo, kali ini doi dibantu sama seorang desainer muda yang bernama Kohei Sakata. Nah, beda kayak Ohta-san yang sudah ngedesain skuter Yamaha selama lebih dari 20 tahun. NMAX generasi ketiga ini adalah project official pertama buat Kohei-san. Dan hasilnya, menurut saya ya not bad lah. Overall desainnya buat saya masih bisa diterima. Meskipun sekarang itu konsepnya berubah jadi tajam-tajam kayak X-Max. Beda jauh dari generasi sebelumnya yang terkesan flowing. Satu yang menurut saya kurang enak dilihat, itu bagian depannya kalau kita lihat dari samping. Tapi ya balik lagi sih, urusan desain ini soal selera masing-masing. Tapi poin minus terbesar dari NMAX generasi ini, menurut saya, justru bukan soal desain atau fiturnya, tapi adalah harganya. Kalau kalian mau nikmatin semua fitur canggih yang saya jelaskan tadi, kalian harus keluar duit hampir 39 jutaan buat beli sebiji unitnya. Dan itu pun belum dapat fitur ABS loh, ya meskipun sampah juga sih modulnya. Gilanya lagi, kalau kalian mau tambahan fitur kayak speedometer TFT punya X-Max sama perintilan-perintilan lain, harganya tembus 44 sampai 46 jutaan. Beruntung buat kalian yang pengen hemat, Yamaha masih menyediakan versi Neo yang lebih masuk akal harganya. Kalau boleh kasih saran, mendingan ambil yang versi Neo S aja yang sudah keyless. Meskipun lahir dari situasi desperate gara-gara boomingnya PCX, Yamaha NMAX justru menjelma jadi salah satu ikon di pasar sepeda motor Indonesia. Dan bukan cuma di Indonesia, di Eropa sama pasar negara maju yang lain juga begitu adanya. Selama 4 tahun terakhir, 1/4 dari total skuter yang dijual Yamaha di Eropa ternyata adalah NMAX. Sementara dalam skala global, Yamaha NMAX sukses terjual lebih dari 1,8 juta unit dalam waktu yang kurang dari 4 tahunan. Tapi NMAX juga bukan tanpa kekurangan. Selain sok sekeras batu sama modul Y-Connect yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kabel spool sama modul ABS yang bikin anxiety di 2 generasi terakhir jadi beberapa poin yang bikin calon konsumen mikir 2 kali buat beli skuter ini. Dan kalau boleh fair, ya emang wajar, soalnya harga part penggantinya itu emang amit-amit mahalnya. Dan ini kita belum ngomongin soal harga yang makin absurd di NMAX generasi ketiga loh ya, khususnya di varian tertingginya, which is aslinya sudah melenceng jauh dari konsep asli NMAX sebagai maxi skuter entry level yang bergelimang fitur, tapi tetap punya value yang sangat tinggi. Meskipun demikian, kalau ngomongin impact, meskipun masa baktinya di Indonesia baru sekitar 1 dekade, tapi efek yang diberikan maxi skuter ini sudah selevel sama produk legend Yamaha yang lainnya. Contohnya kayak Mio, Jupiter Series, atau Fiction Series, alias tipe-tipe motor yang sukses mengubah landscape dunia roda 2 di Indonesia. Atau simpelnya, kalau nggak ada NMAX, pasar skuter matic di Indonesia kemungkinan besar masih berada di era kegelapan kartel antara Honda sama Yamaha.